Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari, pancari membenci gelap. Kilau bintang di malam hari, gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan, menginovasi nilai-nilai luhur Pancasila dasar negara. Tentu kalau kita insan bumi pertiwi Nusantara Indonesia tercinta. Pemirsa, mari kita sejenak untuk membaca sekaligus menganalisis secara global tentang perilaku sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita mulai dengan permasalahan mengapa runtuh kearifan lisan anak bangsa Indonesia. Jika kita runut perkembangan peradaban manusia sejak Nabiullah Adam alaihissalam, ini tentu saja bagi yang meyakini dan bagi saudara-saudara kami yang memiliki keyakinan atau keimanan yang berbeda, tentu itu adalah haknya. Karena kita meyakini sunatullah, hukum alam semesta memang kita dalam bineka. Namun, jangan lupa bahwa betapapun bineka, manusia sejagat raya ini tunggal ika. Tunggal setidaknya dalam peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pemirsa, kultur teologis, kultur tauhid di dalam Islam dimulai dari dialog ketuhanan. Jika kita pinjam terminologi atau istilah dari guru kami tercinta, yakni almarhum Dr. Andes Sahminan Zaini. Di tahun 80-an, gelar BA dan Dr. Andes itu sungguh sudah sangat istimewa. Dan beliau tidak saja gelarnya istimewa, namun juga tulisannya runut dan sampai kini masih aktual untuk dibaca. Apa yang ada di dalam buku tersebut? Kami membacanya di era tahun 1980-an, awal kami memasuki jenjang perkuliahan non-strata karena ada Bachelor of Art dan ada Dr. Andes. Dalam buku tersebut mengacu pada kitab suci Al-Quran dengan sebuah pertanyaan, alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Demikian Allah bertanya pada Adam dan pada segenap Bani Adam, keturunan anak cucu Adam. Kemudian anak cucu Adam pun ketika ditiupkan ruh di dalam rahim ibu, sudah genap menjadi janin atau calon jabang bayi yang akan lahir ke dunia. Maka jawabnya, qalu bala sayyidina, benar, engkau adalah Ar-Rabbku, aku
menyaksikan. Kami menyaksikan. Tentu kesaksian seperti ini adalah kesaksian bukan lisan, tetapi kesaksian batiniah, kesaksian keimanan, kesaksian yang dalam ungkapan Jawa tan keno kinoyo opo tidak bisa terlukis atau dilukis bayangkan dengan kata-kata lisan seorang insan. Karena tidak semua, bahkan yang ada di dalam diri kita, contohnya jiwa, kita sering mengatakan berjuang dengan segenap jiwa raga, tetapi ketika kita diminta untuk membuktikan jiwa, maka nyaris pasti tidak ada seorang pun yang mampu untuk membuktikannya. Jiwa itu bentuknya seperti apa. Kemudian berlanjut sampai dengan generasi keturunan Adam, maka dialog itu adalah keniscayaan. Bermitra bicara itu adalah keniscayaan. Karena itu, tradisi lisan anak manusia bukan tradisi debat, di mana debat itu satu dengan yang lainnya merasa hebat, bahkan tak jarang untuk meruntuhkan lawan debatnya itu, maka dicarilah istilah, singkatan, kosakata yang diprediksi lawan bicaranya tidak mampu menjawab. Bahkan untuk menutupi kekurangan atas dirinya tak jarang bahasa tubuh dibuat-buat seperti anak kecil. Memang belum dewasa pikirannya, belum dewasa jiwanya, belum dewasa pengalaman. Kita tinggalkan debat. Karena debat itu sama sekali tidak membuat manusia yang berdebat semakin bermartabat. Tetapi justru martabat anak-anak manusia yang tidak memiliki konsistensi di dalam dialog, maka perdebatan seringkali saling menistakan, saling memalukan, bahkan sampai dengan para pendukungnya pun tak jarang berseteru, bahkan baku hantam usai perdebatan atau sebelum perdebatan. Karena debat memang bukan bermitra, bukan bersaudara, bukan berkerabat, tetapi satu dengan yang lainnya saling merasa hebat. Tetapi mitra bicara yang diawali dari model dialog tauhid ketuhanan yang Maha Esa. Silahkan Anda menyebut Sang Yang Widewasa, Gusti Kang Murbengkesa, Tiens, dan seterusnya. Karena hakikat manusia sesungguhnya berperadaban tauhid, yakni mengakui adanya kemahakuasaan dengan ragam sebutan sesuai dengan keimanan. Dan ragam sebutan sesuai keimanan disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, dalam perspektif keimanan manusia yang berbeda di Indonesia, di dunia ini, maka manusia disilahkan merdeka dengan agama dan kepercayaannya, namun sama sekali pantang menista. Itu ciri bahwa kita sedang dewasa di dalam berkeimanan, berkepercayaan, atau disebut juga beragama. Karena itulah setiap anak manusia, apakah dia ateisme jika dia dewasa, ataukah dia sangat beriman sesuai dengan agama dan kepercayaan, maka ketika bertemu bukan berdebat, namun berdialog, bermitra bicara. Di saat mitra bicara lagi menyampaikan gagasan, bahkan keimanannya, maka tidak akan pernah menistakan saudara yang menjadi mitra bicara. Ini terjadi
pemiskinan secara struktural. Karena tak jarang orang-orang yang mestinya dianggap hebat oleh jamaat karena memiliki ilmu, kemudian bergelar akademik ataupun bergelar keagamaan tertentu. Namun dalam kenyataan kehidupan sosial kita, gelar-gelar itu bahkan ragam busana keagamaan bukan menunjukkan ciri tentang peradaban yang dimulai dari keimanan. Namun lebih dari itu, tak jarang justru mereka yang diidolakan menjadi pengisi ruang berebut kekuasaan. Karena itulah seorang kiai yang sangat masyhur di kalangan Nahdliyin berkata, hampir saja ulama itu menjadi wali, tetapi dia terjebak karena menjadi promotor dari kontestasi politik di era demokrasi. Karena itulah kami menawarkan hikmatokrasi tak berlebihan karena kami bersumber dari grand teori hikmah sila keempat dari Pancasila yang merupakan dasar negara, bukan pilar. Karena dasar itu terletak di paling bawah, tidak tampak, tetapi yang membuat bangunan itu kokoh. Namun pilar itu tegak, tampak di mata kita, membuat bangunan itu ada samping kiri, kanan, dan tengahnya. Karena pilar itu ditopang oleh fondasi atau dasar. Karena itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Banyak upaya untuk mengembalikan dasar negara Pancasila. Ada saudara kami, Kanjeng Erik di Yogyakarta, yang memasyarakatkan dasar negara NKRI bukan pilar. Tentu saja kita apresiasi, kita menghargai. Tapi kami, saudara-saudara kami yang bergelut bergelimang dengan Pancasila dasar negara, Pancasila sebagai Stone, Pancasila sebagai way of life, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sejak era 80-an, kita bersama-sama mengajar, tak pernah menggunakan istilah pilar. Karena pilar, kalau dalam bahasa Jawa aslinya itu adalah tiang. Sedangkan fondasi sekali lagi adalah penopang seluruh bangunan. Pilar hanya penopang sebagian dari bangunan itu sendiri. Karena itulah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang terbit tahun 1986 yang menulis pilar sama dengan dasar sama dengan pilar, maka mudah-mudahan Kanjeng Erik dan saudara-saudara kita yang bergelut gelimang di dalam sistem belajar mengajar Pancasila dan kewarganegaraan bisa memperjuangkan sampai tergesernya kata dasar negara sesuai dengan amanat atau notulensi antara lain yang ditulis oleh Profesor Mr. Muhammad Yamin di dalam naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945 jilid 1 sampai dengan 3 dan upaya-upaya yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Tradisi lisan dibutuhkan, dikuatkan oleh tradisi tulisan. Karena itulah jika dialog sederhana kami di WhatsApp dengan Ki Rewang, juga dari Trah Ngayogyakarta Hadiningrat, yang sekarang berada di Jawa Barat, kalau tidak salah Cikampek ya. Itu juga sangat
mengesankan karena fondasi atau dasar negara itu mestinya dari lisan ke telinga, dari telinga masuk ke kolbu, dari kolbu menyeruak ke otak, dari otak menyembul ke lisan, maka mestinya tetap kita ada satu kesatuan. Bahwa sidang BPUPK bukan sidang tentang apa pilar negara Indonesia merdeka. Tetapi BPUPK sampai dengan disahkan oleh PPKI. Dasar negara apa yang ingin dibangun oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa. Dan Soekarno mengusulkan 5 pilar, yaitu 5 sila Pancasila. Dan itu bukan Pancasila Soekarno. Jadi kalau ada orang yang merasa lebih tahu banyak dibanding dengan saudaranya, ada Pancasila Soekarno, ada Pancasila BPUPK, ada Pancasila PPKI, ada Pancasila Soeharto, ada Pancasila Reformasi. Itu menunjukkan bahwa dia kelebihan muatan dalam memahami Pancasila. Ya, sudah pernah kami sampaikan, tapi ada baiknya kita sampaikan selintas. Pancasila yang diusulkan Bung Karno itu adalah konsep pikirannya. Jadi ibarat manusia itu adalah bayi yang akan dilahirkan. Kemudian ketika Soekarno menawarkan, itu adalah bayi yang berupa Pancasila. Jadi kalau Pak Harto mengatakan Pancasila tidak pernah dilahirkan, itu juga kurang bijaksana. Jadi kalau kita mengkritik itu ya seimbang. Pancasila itu harus lahir. Dan lahirnya itu 1 Juni karena memang satu-satunya yang menyampaikan konsep di antara 62 anggota sidang BPUPK, baik anggota biasa maupun anggota istimewa, anggota tambahan, itu semuanya tidak ada satupun yang mengusulkan secara lugas dasar negara Pancasila, hanya Bung Karno. Tapi ingat sekali lagi, tidak ada Pancasila Soekarno. Karena juga tidak ada Pancasila Panitia 8, tidak ada Pancasila Panitia 9. Tidak ada Pancasila Soeharto apalagi tidak ada Pancasila era reformasi, tidak ada. Yang ada adalah Pancasila yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, dan itu tertera di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu menjadi konsensus nasional, meskipun kami rakyat jelata ini tidak ikut serta dalam perembukan konsensus itu, tetapi secara tradisi lisan, konsensus nasional tidak merubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah niscaya. Karena merubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti pembubaran negara Republik Indonesia, pembubaran negara kesatuan Republik Indonesia. Jelas sudah. Jadi jangan lagi ada kekacauan sosial yang mengatakan ini Pancasila Bung Karno, ini Pancasila Pak Harto, ini Pancasila. Tidak ada. Pak Harto dengan Eka Prasetya Pancakarsanya ini harus jujur diakui. Kalau kami yang tidak setuju adalah pada penataran P4 di tingkat sarjana atau di tingkat mereka yang sudah kuliah sampai dengan pasca sarjana. Tetapi mereka tidak berarti dibebaskan dari kajian Pancasila. Namun P4 itu seyogyanya tetap ada, disosialisasi dengan memanfaatkan CSR dari perusahaan-perusahaan itu. Kemudian masing-masing guru, terutama guru-guru kewarganegaraan, dosen kewarganegaraan dan Pancasila, harus ada kesukarelaan.
bekerja sama saeyak saeko proyo untuk memasyarakatkan nilai-nilai luhur dari dasar negara, ideologi bangsa Pancasila. Inilah cita-cita hikmatokrasi yang sesungguhnya. Jadi, supaya tidak terjadi kemiskinan struktural, apalagi kultural di dalam tradisi lisan kita, agar tradisi lisan kita tetap terjaga secara tauhid sosial, secara ideologis, maka menjadi niscaya kita ke depan membangun pilar-pilar, bukan membangun fondasi, bukan membangun dasar. Biarkan dasar itu tetap ada. Nilai luhur Pancasila, kemudian pilarnya kita tumbuh kembangkan dalam sistem pemerintahan hikmatokrasi berdasar Pancasila dengan berpilar utama sistem partai politik profesi dan dengan tulus berhikmat kepada ketuhanan yang Maha Esa. Alkitab dan Al-Quran jelas menuturkan bahwa siapa yang tidak berhikmat kepada nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah Tuhan yang Maha Esa, saya meyakini ada di Buddha, ada di Hindu, ada di Konghucu, ada di Nasrani, Katolik, dan Kristen, maka ketika termasuk di dalamnya seluruh pengayat kepercayaan, ketika kita berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa, maka dunia akan kita genggam dengan pesona cinta. Satu dengan yang lainnya, saling percaya, bersaudara selamanya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih atas segala dukungan, apapun bentuknya, karena tanpa didukung oleh keluarga besar netizen yang ada tak saja di Indonesia tapi di seluruh dunia, maka kami tidak punya apa-apa dan siapa-siapa. Semoga Tuhan senantiasa memberkahi setiap langkah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek ideologi dan bersyariat